Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhasiti Zubaida Batijasi. Saya dari kelas Sosiologi Agama kelas 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang sholat. Nah, sholat merupakan rukun Islam yang kedua. Sholat secara etimologis merupakan doa. Bisa kita cermati dari takbir hingga salam merupakan semuanya adalah doa. Nah, secara terminologis menurut para ahli fikih berpendapat ialah ibadah yang terdiri dari ucapan-ucapan dan amalan-amalan yang khusus. Yang dimaksud khusus di sini adalah tata cara sholat yang dikerjakan, yang wajib dikerjakan. Nah, contoh dari dalil soleh yaitu sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Hadis riwayat HR Bukhari. Nah, dasar hukum sholat yaitu ulama bersepakat bahwa sholat wajib dikerjakan oleh setiap umat muslim karena dasar hukumnya wajib. Allah SWT berfirman, sholat dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Quran surat Al-Baqarah ayat 110. Nah, dalam ayat lain yaitu sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Syarat sholat ada 3 yaitu berakal, balik, dan beragama Islam. Syarat sah sholat yaitu memasuki waktunya, suci pakaian dan badan, sama mengarah kiblat, tertutup auratnya, serta suci dari hadas dan najis. Nah, rukun sholat yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri tegak bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, dan duduk di antara 2 sujud dan membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir dan membaca tasyahud akhir, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, salam, dan dilakukan dengan tertib. Nah, berikutnya yaitu hal-hal yang membatalkan sholat. Tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat, tidak berurutan dalam mengerjakan sholat, terbukanya aurat, dan berhadas. Nah, dilanjut hikmah keutamaan sholat yaitu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, mendapat ganjaran surga, tempat keridhaannya Allah, penyebabnya turunnya rahmat, penghapus dosa, dan obat penyujuk hati. Berikut beberapa dalil-dalil dasar hukum sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was sholat wa innaha lakabiratun illa 'alal khasikin. Jadilah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Quran surat Al-Ankabut ayat 45. Shadaqallahul azim. Kesimpulan, sholat adalah tiang agama. Dengannya agama bisa tegak, dan dengannya pula agama bisa runtuh. Mengapa tiang agama dengannya agama bisa tegak? Jika kita patuh kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, niscaya kita akan mendapat ganjaran surga. Dan sedangkan kita bermalas-malas dan tidak mematuhi perintah Allah, maka kita akan mendapat siksa di dunia maupun di akhirat.
Sholat mempunyai dua unsur, yaitu zohiriyah dan batiniyah. Unsur zohiriyah adalah yang menyangkut perilaku berdasarkan pada gerakan sholat itu sendiri. Sedangkan unsur batiniyah yaitu sifatnya tersembunyi dalam hati karena hanya Allah lah yang dapat menilainya. Saya akan membacakan hasil jawaban diskusi materi sholat. Beberapa jawaban dan pertanyaan dari teman-teman. Nah, pertama, bagaimana sholatnya orang yang ketika sujud dan rukuknya tanpa tumakninah? Jawabannya dari beberapa teman-teman, jika kita melakukan sholat ketika sujud dan ruku itu tanpa tumakninah, maka sholatnya tidak sah dan harus mengulanginya dari awal sampai benar, karena tumakninah itu salah satu rukun sholat yang tidak boleh ditinggalkan. Jawaban dari dosen. Benar, tumakninah adalah salah satu rukun sholat yang ada pada setiap rukun berupa gerakan. Pertanyaannya adalah berapakah lamanya waktu tumakninah? Ukurannya tumakninah adalah menyelesaikan bacaan masing-masing rukun jika tidak membaca bacaan sholat. Misalnya, ruku langsung iktidal, maka sudah disebut tumakninah. Jika melalaikan gerakan ruku dengan sempurna, gerakan sujud dengan sempurna, begitulah seharusnya. Dilanjut dari pertanyaan kedua. Bagaimana pendapat Anda mengenai keutamaan sholat dengan syahadat? Kita tahu bahwa syahadat adalah rukun Islam yang pertama, dilanjut sholat. Namun, banyak orang yang berasumsi bahwa sholat adalah hal utama daripada yang lain, termasuk syahadat. Padahal syahadat mempunyai urutan pertama dalam rukun sholat. Nah, jawaban dari beberapa teman-teman yaitu syarat seseorang bisa dikatakan muslim atau menjadi Islam adalah syahadat. Tetapi salat adalah kewajiban semua umat muslim. Jika meninggalkan sholat, maka dia tidak menjalankan kewajiban karena sholat adalah tiang agama dan perlu ditelaah dalam salat kita juga bersyahadat. Keduanya penting, syahadat dulu baru dikatakan Islam, lalu di dalam sholat ada syahadat. Jawaban dari dosen. Syahadat dan sholat saling berkaitan. Kedua hal yang tidak terpisahkan di antara syahadat. Syarat sholat adalah muslim dan seseorang disebut muslim jika dia sudah bersyahadat sebagai muslim. Kewajibannya adalah sholat. Jika ia melalaikan sholat, maka berdosa karena meninggalkan kewajiban. Jadi tidak ada sholat tanpa syahadat dan syahadat tanpa sholat adalah maksiat. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukum sholat di kediaman keluarga non-muslim? Apakah sholatnya sah? Jawaban dari beberapa teman, sholat sah dilakukan di mana saja maupun di kediaman keluarga non-muslim selama masih bersih dan suci tempat dan pakaian yang dikenakan saat sholat. Jawaban dosen, di antara syarat-syarat sholat adalah suci badan, pakaian, menghadap kiblat, dan telah masuk sholat. Jika syarat tersebut dipenuhi, maka salatnya sah dimanapun salat dilakukan. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.